Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آل بيته السادة العلام وأصحابه القادة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام ثم أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khair zadit taqwa. Masya Allah, kita kembali ke zaman Komwa. Tahu zaman Komwa? Zaman Setu, zaman dulu. Ya, kita mengaji pakai palito. Tahu palito? Lampu togok, lampu semprong. Selesai ngaji, hidung hitam oleh asam. Alhamdulillah. Jadi kita walaupun hujan, mati lampu, tapi hati kita tidak mati. Sah? Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah SWT. Mudah-mudahan waktu yang tidak seberapa ini sampai Isya Allah berkati, sehingga dapat kita buat yang banyak dan timbangnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga tak luput dan tak lupa selalu berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, orang-orang baik-baik namanya disebut melahirkan kebaikan, seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kalian juga nanti ketika namanya disebut, orang mengucapkan rahimahullah, melahirkan doa rahmat, wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni. Lalu diaminkan oleh malaikat, amin walaka mithlu, dan kamu dapat seperti itu pula. Ma'asyil kiram, melanjutkan adabu al-alim fi ma'a talabatihi. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Tidak ada suara? Alhamdulillah. Taib. Fi adabil alim ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halqatihi. Adab seorang alim, seorang guru, seorang pengajar, pendidik bersama para pelajarnya, para muridnya secara mutlak, dan di halaqahnya. Yang pertama kemarin adalah guru mesti ikhlas. Mesti ikhlas, karena ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Yang keluar dari hati masuk ke hati pula. Yang kedua adalah tetap mengajar murid-murid walaupun belum ikhlas. Karena di awal-awal bisa saja orang belajar tapi niatnya bukan lillah. Tapi nanti al-ilmu mengajarkan kepadanya, menggembleng dan mendidiknya untuk menjadi orang ikhlas. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri,
talabnal ilma li ghairillah. Awal-awalnya kami menuntut ilmu bukan lillah, ada tujuan-tujuan duniawinya. Fa aba illa yakuna lillah. Akhirnya ilmu itu tidak suka kecuali dituntut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu membawa ke surga, dan surga tak didapat kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Akhirnya kita terdidik. Nah, walaupun murid-murid belum terlihat ikhlas, tapi tetap dia menerimanya dan mengajarnya. Jelas? Artinya itu tanda tawadhu'nya seorang pendidik. Jadi tidak, dan sabarnya, karena tidak menyamakan yang senior dengan yang junior, yang baru dengan yang lama, atau apalagi menyamakan murid yang baru dengan ustadz yang sudah senior dan malah melintang di dalam dunia ilmu dan aman. Jadi artinya memaklumi kondisi anak-anak yang belajar kepadanya. Ini dah selesai. Masuk pada yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Targhibul muta'allim fima ya'nihi atau fima yu'inuhu ala tahsilil ilmi, yaitu memotivasi, menyemangati para penuntut ilmu untuk melakukan hal yang menolongnya, membantunya mendapatkan ilmu. Gimana caranya supaya dalam masa yang terbatas tapi dia mendapatkan ilmu sebanyak-banyak, selalu diberikan motivasi. Karena kalau tidak, waktu dan hari berlalu dan tak kembali. Sebab 1 menit yang telah berlalu lebih jauh dari 1000 tahun yang akan datang. Sahih? Nah, 1 menit yang telah berlalu tak balik-balik lagi. Tapi 1000 tahun yang akan datang, kita tidak ada lagi. Tapi dia dah datang. Nah, jadi harus dioptimalkan dengan senantiasa memotivasi. Gimana cara? Qala rahimahullah, al-thalith ay yuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat. Membuat santri, membuat pelajar senantiasa senang menuntut ilmu dan mencarinya dalam segala waktu. Artinya hari-hari itu mesti dipenuhi dengan talabul ilmi. Ya, seolah-olah dia itu adalah permainannya yang menyenangkannya, hiburan yang menenteramkannya, rekreasi yang membuat dia tidak bosan. Jadi menuntut ilmu bukan lagi suatu hal yang membosankan, tapi menyenangkan. Nah, guru mesti mampu dan mesti bisa untuk membuat para santri, membuat para murid, membuat para mahasiswa untuk senang dengan ilmu itu. Jangan dibuat mereka justru malah pesimis. Kalian bongak-bongak bonaunya, angkung kalau sedoi. Jadi enggak. Tapi dikatakan kalian ini adalah orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang punya harapan, orang-orang yang menjadi orang besar di masa sekarang apa depan lah, sekarang baru mulai kan. Jadi di masa depan. Nah, kalau diceritakan keberhasilan orang-orang yang dulu bersungguh-sungguh, bizikri ma a'addallahu ta'ala lil ulama min manazilil karamat, yaitu dengan menunjukkan kepada mereka apa yang Allah sediakan bagi para ulama, yaitu kedudukan-kedudukan yang mulia. Sahih? Misalnya, tuan-tuan masih ingat tak cerita Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah? Masih ingat? Alhamdulillah. Awalnya bekerja di pasar sebagai tenaga buruh kasar bersama ayahnya. Lalu diminta oleh Imam Abu Hanifah, kita butuh orang-orang seperti Ibu Abu Hanifah itu,
yaitu mengetahui dan punya firasat. Orang-orang yang akan orang-orang yang punya bakat dalam menuntut ilmu dan dia didik dari awal sampai akhir tak bosan. Bahkan setelah dia jadi ulama pun juga diberi pelajaran oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ketika ditawarkan atau ketika diminta oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf kepada orang tuanya, anakmu ini tidak usahlah bekerja di pasar, biar dia menuntut ilmu di majlis saya. Apa kata Abu Hanifah? Kata ayahnya, ayah sampai terlentang ketawa, sampai terguling ayah ketawa. Kenapa? Karena Abu Hanifah mengatakan kalau anakmu nanti jadi ulama, dia akan duduk bersama para raja, bersama para pangeran, bersama para qudat, orang-orang terpandang. Ya, kalau duduk bersama orang-orang pandang, tentu orang pada memandang kan? Ngapil risikonya. Anda kan? Tapi orang pasti bilang, Masya Allah, dia bisa duduk dengan si fulan dan si fulan. Apalagi kalau duduk dengan orang-orang pemimpin yang adil, ulama-ulama yang ikhlas, orang-orang yang beramal. Akhirnya orang tuanya membolehkan Abu Yusuf. Dan benar seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Sehingga bila disebut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf adalah salah satu muridnya yang menjadi bintangnya. Jelas? Jadi harus diberikan. Kalian mungkin nanti besok kalau tetap belajar dengan baik sampai pula ke Madinah seperti Buya Ismail, nanti pulang sudah punya bikin pondok. Wih, luar biasa kalau kita punya murid sebanyak ini. Satu orang saja kata Nabi SAW dapat hidayah melalui jalan kita lebih baik daripada unta merah. Unta merah tahu enggak harganya? Sama dengan mobil Mercedes. Jinan punya mobil Mercedes? Makanya jadilah pendidik, jadilah orang yang membuat orang lain, atau dai yang membuat orang lain dapat hidayah. Satu aja. Apalagi kalau 1000, apalagi 2000 dan seterusnya. Pak, subhanallah. Jadi ini membuat atau menjadi motivasi, menjadi semangat bagi para santri, para penuntut ilmu. 6. Kemudian wa annahum warasatul anbiya. Bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Bukan nabi saja, para nabi. Nabi itu ahli hikmah, maka ulama pasti hikmah. Nabi itu adalah orang yang dijamin masuk surga, dan para ulama adalah orang yang paling mendekatkan kepada surga karena ilmu yang mereka warisi adalah ilmu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Subhanallah. Dan ingat, nilai sebuah ilmu adalah apa yang menjadi objek ilmu itu. Kalau ilmu kita yang menjadi pembahasannya apa? Tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang surga, tentang tauhid. Dan inilah ilmu yang paling berharga. Yang paling berharga. Masya Allah, dengan ilmu kita tahu bahwa salat itu rupanya salat sunat subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sebelum kita belajar, tahu kita? Sehingga tidak ada semangat untuk salat sunat itu. Itu baru salat sunatnya. Tapi setelah kita tahu, Masya Allah, subuh-subuh, sebelum subuh kita sudah bersiap. Bahkan kalau sempat yang muazzinnya cepat qamat, kita marah. Saya belum salat sunat. Ini kadang ada capek, kadang sampai salat wajib tinggi, kadang lagi. Allah musta'an. Jadi makanya, dan ketika kita antara azan dan qamat, tahu kita bagaimana doa mustajab, dan didoakan oleh para malaikat, sehingga kita tidak gelisah. Apa lambat qamat kan hendak. Sebab apa? Menunggu orang salat sama dengan salat. La yazalul abdu bis salah man tazara as-salah. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, kita pikirkan orang yang sudah datang lebih awal. Ya,
Kita pikirkan mereka, tapi mereka dapat bonus. Dapat bonus. Tapi kalau orang yang tertinggal, kalau tertinggal bukan dapat bonus, tapi gajinya dipotong. Mana yang lebih bagus? Semuanya dapat bonus atau sebagian dipotong dan ini bonusnya dikurangi? Mana yang dipilih? Bonusnya ditambah, ini gaji tidak dipotong. Ini artinya jemaahnya lengkap. Tapi kalau jemaahnya tidak lengkap, ada yang dipotong sebagian gaji. Suka kalian? Tidak. Akhirnya kita ketika menunggu kawan-kawan yang belum siap, kita tidak gelisah. Sebab apa? Ilmu yang kita terima. Tapi kalau tidak berilmu, itulah makanya seperti atuk-atuk kampung tuh. Ya masuk masjid, qamat. Dia baru datang. Orang dah lama datang, dia tidak gelisah. Apa sebab? Karena mereka masuk masjid itu baginya tempat terasing. Sedangkan bagi penuntut ilmu, masjid adalah sebaik-baik tempat. Bahkan ketika monggok, menggap tahu? Tak tahu juga ya. Ketika kelahi sama istri, kalian sudah punya istri belum? Oh, besok kalau kelahi sama istri, semoga tidak terjadi ya. Ya, semoga tidak terjadi. Nah, nanti kalau saya masih hidup, nikah kalian ya. Ya, kalau kalian masih hidup besok, tu nikah kalian. Hadir saya di pernikahannya. Siapa yang tak berbantah selama setahun, saya kasih hadiah. Nah, setahun. Sekejap setahun tu kan. Kalau bahagia kan tak lama kan. Tapi kalau macam neraka rumah tu, ayolah 2 hari lama rasanya. Nah, pokoknya siapa yang kalau saya hadir pernikahannya, lalu dia setahun setelah menikah tidak pernah berkelahi, saya kasih hadiah. Hadiah tergantung kemampuan saya hari itu. Kalau saya sedang, masya Allah, jadi orang kaya raya, mungkin saya umrohkan. Mungkin. Tapi kalau sedang utang yang banyak, termasuk jazakallahu khairan. Iya kan itu. Makanya kalian berkepentingan mendoakan saya juga supaya jadi orang kaya dan pemurah. Jangan lupa, kaya aja tidak cukup, mesti pemurah. Taib dan barakah. Jadi apa tadi? Sampai ke situ pula tadi. Kenapa tadi? Kalau kelahi sama istri, jangan lari ke rumah ibu, jangan ngadu ke ayah, tapi datang ke masjid. Duduk aja di masjid. Capek duduk, bawa tidur. Jelas? Minta izin sama pengurus. Nggak ada masjid yang terima, Masjid Madaniyah siap terima. Saya. Ustaz ya. Saya nak mabit di sini 3 hari. Nanti ketika kalian datang mak kalian ke rumah istri kalian, ke rumah kalian, aku tanya sama istri, mana si fulan? Di masjid, mak. Masjid mana? Madaniyah. Jauh tuh, ngapain? Iktikaf. Kan enak jawabannya. Sekalian. Tapi kalau sempat pulang ke rumah mak saya malam di sini, kenapa? Enggak, kurang enak badan aja. Masa kurang enak badan jauh dari istri? Justru dekat dengan istri malah kan? Biar dipijitin. Sah? Kan boleh dipijit sama istri, boleh kan? Halal. Jadi dipijitin, dikasih obat, dikasih makan. Sah? Disiapin. Tentu mak bertanya lagi, apa yang terjadi nak? Itulah. Akhirnya terbuka hal-hal yang tak baik. Kadang kalau cerita mesti bertambah, sah? Kalau cerita mesti bertambah, duit yang berkurang, sah? Kalau titip duit berkurang sampainya, tapi kalau cerita dibawa bertambah sampainya. Makanya jangan suka bawa berita, sukalah bawa sukalah bawa duit walaupun berkurang. Nah, sebab cerita itu bikin fitnah. Tapi kalau kalian pergi ke masjid, maka jawabannya enteng, senang. Oh, kenapa kau itikaf? Kan tak Ramadan ini. Kemarin Ramadan tak sempat itikaf mak. Sibuk cari duit raya untuk anak sah. Makanya diqadha di bulan Syawal atau Zulqa'dah ini. Kan tenang mak dengar kan?
Berapa hari rencana? Itulah belum jelas. Terserah dia, tidak jelas. Memang dia tidak kasih tahu tapi berapa harinya. Ada habis tu, kalaulah di masjid dengar pula Ustaz sedang ceramah kan tentang bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka suami harus rajin-rajin minta maaf sama istri. Sah? Walaupun istri selalu salah, tapi dia tidak mau ngaku salah. Makanya kita lah yang harus sering ngaku salah. Oh mantap rupanya ya. Akhirnya pulang ke rumah, bawa bunga. Sah? Bunganya apa? Duit yang merah-merah. Akhirnya abang minta maaf. Dah senang hatinya itu. Dah senang hatinya. Hilanglah semuanya. Sahih? Makanya jangan pergi kemana-mana. Pergi ke masjid. 6. Tahu kita? Karena kita berilmu. Sah? Karena kita berilmu. Makanya alhamdulillah, saya setiap ada masalah di rumah, mak saya tidak tahu. Sebaliknya, mertua saya juga enggak tahu. Alhamdulillah. Sampai dah mati dua-duanya. Dah mati keempat-empatnya, mereka tidak pernah tahu kami berbantah. Kira-kira mungkin tak kami tidak berbantah? Kalau tengoklah, ada can berbantah? Hah? Alhamdulillah. Tapi orang tua tak boleh tahu. Tak boleh tahu. Dinikmati aja bersama. Sah? Kebantah itu kan nikmat kan? Sah? Kalau tidak kenapa orang berbantah kalau tidak nikmat? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi keutamaan yang Allah berikan terhadap para ulama, karena ulama itu adalah jadi penerang, jadi pelita. Karena dia jadi penerang dan pelita, nanti di kiamat ditempatkan di tempat yang para nabi saja iri nengok mereka. Allah bisa ya? Di mana? Wa ala manabira min nur yaghbituhumul anbiya. Mereka di mimbar-mimbar cahaya. Kenapa di mimbar cahaya? Karena di dunia menebar cahaya ilmu kepada masyarakat, sehingga orang berjalan dengan cahaya jelas mana yang dilalui. Orang nak berusaha diberikan cahaya jelas mana yang nak diambil, mana yang tak boleh diambil. Orang nak belajar diberikannya cahaya, mana ilmu yang bermanfaat, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab tidak sedikit orang menuntut ilmu tapi tidak jelas apa yang dicari. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Tapi kita diberikan Allah SWT ilmu yang awalnya iman dan ujungnya yakin. Sah? Ujungnya yakin. Sehingga apapun kata Allah dan Rasul, kita tak pernah meragukannya. Tapi ada orang dari awal bimbang, ujungnya ragu. Akhirnya Allah menjelaskan tentang dirinya jadi tidak jelas bagi mereka. Ini kan bahaya. Gara-gara tidak memberikan cahaya. Tapi pewaris para nabi menebar cahaya itu. Sampai para nabi sendiri merasa iri yang halal ya. Ini iri yang halal. Demikian juga para syuhada merasa iri merikat para ulama yang diberikan mimbar-mimbar cahaya. Tidak percaya? Ayo kita ke akhirat. Ya mati dulu. Nanti di padang mahsyar. Ma'asyiral kiram dirahmati wa nahwu dzalika mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama. Dan masih banyak hal-hal lain yang menunjukkan keutamaan ilmu dan para ulama. Akal manusia boleh cerdas secerdas-cerdasnya, IQ-nya boleh setinggi-tingginya. Tapi mungkin tak dia mengumpulkan semua ilmu? Nah, sah? Tapi apa yang Allah turunkan mungkin tak meliputi segala ilmu. Allah tahu semua ilmu? Tahu. Makanya wahyu Allah lebih tinggi daripada kecerdasan orang. Maka kami, mohon maaf saya tidak kagum dengan orang cerdas. Orang cerdas itu tidak mutlak benar. Tapi saya akan kagum dengan orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Sebab ilmu itu lebih luas daripada akal, daripada kecerdasan.
Makanya Allah tidak memuji dirinya dengan kecerdasan, tapi Allah memuji dirinya dengan ilmu. Di antara nama Allah adalah Al-Alim, sah? Alimus syahada, Alimul ghaib, sah? Allamu al-ghuyub, sah? Alimun bizati as-sudur. Tidak ada satupun zakiyun, sah? Au labiqun, tidak. Karena itu hanya sedikit dari kehebatan yang Allah berikan. Tapi kalau al-ilmu al-ihata, dan itu hanya milik Allah SWT. Minal ayati wal akhbari wal athari wal asyhar, ya, seperti yang terlihat dengan ilmu itu, atau kelebihan ilmu dan ulama itu yang disebutkan dalam hadis-hadis, disebutkan dalam azhar-azhar, bahkan disebutkan dalam syair-syair para pujangga. Di antaranya kalau mereka adalah ilmu itu semakin banyak terasa ringan, sah? Tapi kalau harta semakin banyak, terasa berat. Berat menghitungnya, dalam malam belum selesai juga ngitung, sah? Berat untuk memakainya, karena memang semakin banyak pula zakatnya, sah? Berat untuk memeliharanya. Kalau toko-toko 5.000 bisa tak bawa bantal kan? Tapi kalau sudah 5 miliar, istri aja tak boleh nengok kadang, sah? Allah musta'an. Makanya semakin banyak duit orang, cenderung semakin sulit untuk mempedulikan orang, kecuali mereka yang Allah beri ilmu dan diamalkannya. Kecuali orang Allah berikan ilmu kepadanya. Maka dalam hadis sebutkan dunia itu milik 4 orang. Ada yang tahu? Dunia itu untuk 4 orang. 1 orang kaya, Allah berikan harta, tapi tak diberikan ilmu. Sehingga jangan di sana mulai ya, tak enak bunyinya. Orang Allah beri kekayaan dan Allah berikan ilmu yang diamalkan. Ini adalah setinggi-tinggi a'la maratib. Lalu harta yang dia dapat, dia gunakan untuk kebaikan, sah? Untuk ketaatan. Ada contoh? Wih, orang yang Allah berikan banyak harta tapi habis untuk berbuat taat. Ada contohnya? Yang tahu contoh tunjuk tangan. Ayo cepat. Sebanyak itu contohnya. Wih, Allah berikan kepadanya banyak harta tapi diberikan ilmu, sehingga hartanya dihabiskan untuk taat dan berbuat kebaikan. Mumtaz. Abdurrahman bin Auf, sini. Jauh sekali antum. Tak. Jauh sekali perginya. Kenapa Abdurrahman langsung? Nah, ada lagi yang tahu? Sini sayang. Abu Bakar Siddiq, ahsant. Ada lagi yang tahu? Umar, mumtaz. Sini semuanya. Nah, Masya Allah. Ilahi. Tambah lagi. Alwan. Siapa lagi? Dah keluar semuanya. Dah. Tapi tidak ada yang betul. Ustaz Ismail. Tahu sini kita. Masya Allah, hayakallah. Ini pandai dia. Kenapa tidak ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Harta Nabi itu banyak, sah? Kan harta Khadijah setelah menikah dia serahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peganglah kendali ini wahai abangku, sah? Karena dia tahu Nabi tak gunakan kecuali dalam ketaatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang dulu, sampai hari ini masih ada. Ya, di antara ulama yang terkenal, penghasilannya banyak tapi sampai tidak berzakat.
Mumtaz, ta'al. Nah, Abdullah ibn Mubarak, dia itu penghasilan tahunannya minimal 100.000. 100.000 dinar. Tahu tak kalau harga dinar sekarang? Dinar itu 4,2 gram emas. 1 dinar tadi saya baca 1 gram 2.800.000 sekian. Kalau kali 4, weh, 4 kali 2 dah abalang. 4 kali 2 8 kan? Enggak, hampir 3 tu saja. 4 kali 3 12. Berarti 12 juta dikali 1.000. Mak payah ya. 12 juta kali 1.000. Dia mati lampu. Lebih dari 1 triliun penghasilannya dalam setahun, tapi hampir tak pernah berzakat. Kenapa? Kiki, lokek, kedekut? Bukan. Hartanya disebar di mana-mana. Kalau dia bersedekah, tak tahu kau ibu jodoh den. Pernah seorang janda, beliau sedang pergi haji dengan orang sekecamatan atas tanggungannya. Dia tanggung orang sekecamatan pergi haji. Mau pergi haji kan? Maksudnya tidak saudara kecamatan kosong pula, tidak. Yang pergi haji. Sampai di perjalanan, misalnya kalau dia di Tibun nih, baru sampai lebih kurang ke ke Panam kan? Ada ibu-ibu, Pak, suami saya dah meninggal, tolong nikahi saya, gitu ya? Enggak, minta bantuan. Anaknya ada 4, yatim, susah untuk makan. Lalu Syekh Ibnul Mubarak bilang sama keraninya, tukang pegang duit, bendahara ya? Nah, duit kita tinggal berapa? Dia bilang ada sekitar 1.000 dinar. 1.000 banyak atau sedikit? Berapa tadi duitnya? 12 miliar sah? 12 miliar dengan harga emas hari ini. Apa kata beliau? Kalau kita balik ke Tibun lagi tak jadi haji. Balik ke Tibun tak jadi haji, kita butuh dana berapa? Butuh 30 dinar. 30 dinar berapa? 36 juta. 36 juta. Akhirnya kata Ibnul Mubarak, sisihkan 30 dinar, selebihnya kasih sama ibu ini. Kira-kira tahun depan ibu ini jadi pengemis lagi? Mak, 970 dinar. Berapa duit? 10 miliar atau 11 miliar. Itu ngemis juga tahun depan lagi. Itu lah jadi profesi ngemis namanya. Gitulah cara Abdullah ibnul Mubarak menghabiskan duitnya, sehingga tidak sampai nisabnya di akhir tahun. Imam Sufyan bin Uyainah, dia tanggung biaya hidupnya, tapi taraf hidup mewah. Artinya ya bukan di atas standar, kelas menengah ke atas. Karena beliau kan banyak muridnya, banyak tamunya. Paham tak? Macam saya sekarang, kan banyak murid saya, sah? Kalian ngaku tak murid saya? Ngakulah. Besok tak saya kasih rekom. Murid-murid saya tentu banyak pula kadang-kadang kebutuhannya, sah? Ada yang mau nikah, sah? Tuh nelpon Ustaz, nenek-nenek. Itu juga ada pada Sufyan bin Uyainah dan lain-lainnya itu. Akhirnya itu juga diperkirakan oleh Abdul Mubarak. Misalnya kalau orang-orang seperti saya hari ini, kalau nak bersedekah setiap hari, saya tidak kurang mesti butuh 40 juta sebulan. Tapi kalau untuk bersedekah, tapi kalau untuk makan sendiri, sampai 1.000 cukupnya. Untuk saya. Jadi itu yang diberikan oleh Abdullah bin Mubarak.
Jadi bukan untuk berpoya-poya, bukan. Makanya dia kasih misalnya Abdul Mubarak 50 juta sebulan. Sah? Dikasih pula Fudail ibn Iyad, Abidul Haramain, sekian pula 75 juta. Karena di Mekah ramai orang kan. Dikasih pula Sufyan Ats-Tsauri di Kufa. Kasih pula Al-Lais bin Sa'ad di Mesir. Jadi duitnya kemana-mana perginya. Karena apa? Orang berilmu, kaya ilmu dan kaya raya. Ini manusia paling apa? Paling bahagia. Apa buktinya dia paling bahagia? Wih, suka membahagiakan orang. Orang tidak mungkin membahagiakan orang sebelum dia sendiri bahagia. Maka jadilah kalian orang bahagia supaya bisa membahagiakan orang. Jelas? Tidak mesti selamanya dengan uang. Bisa juga dengan yang lain. Dengan yang lain. Misalnya kalau ada teman akrab dengan dia, kalau dia lamar adiknya bahagia dia. Lamar adiknya jadi istri kita. Sah? Kan membahagiakan orang juga, sah? Nah, misal. Jadi dia berikan sedekah. Ini orang yang pertama. Dengan ilmu dia gunakan hartanya sangat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di seluruh dunia Islam pada waktu itu. Padahal waktu itu kan tidak ada sistem transferan seperti sekarang ya. Tidak ada QRIS, tidak ada apa lagi namanya? Tidak ada Dana, tidak ada Shopee, tidak ada GoPay, tidak ada Link, tidak ada apa lagi? Nah, tapi sampai itu ke Mesir sana. Pak subhanallah. Makanya Ibnu Hajar menulis dalam terjemahnya Juma'a fihi jami'u khisalil khairi. Ya, kalau kalian bisa hendaknya nanti itu ya, jadi orang kaya raya tapi tidak berzakat. Orang kaya raya tidak berzakat. Apa kan zakat lebih? Nah, jadi penghasilan minimalnya 100.000 sampai 200.000 per tahun. Itu ya dia. Cinan juga saya jadi kayak gitu. Doakan ya. Doakan ya. Nah, apalagi saat kalian menikah nanti kan. Nah, pokoknya jaga dek. Ustaz Dasman sedang kaya sekarang tuh. Mana tahu kita dapat umroh hadiahnya. Pokoknya jangan kelahi ya. Gitu. Enggak apa-apa, sepakat aja jangan kelahi sampai direm terus sampai tak jatuh tempo. Habis itu selepas itu nak bantah kalian terusan kalian tuh. Allah musta'an. Masuk waktu? Subhanallah. Cepat sekali. Gara-gara mati lampu nih. Baik, kita azan dulu ya. Nah. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, Anda semuanya. Kemudian Syekh melanjutkan wa yuraghibuhu ma'azalika bitadarrujin atau bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsili. Kemudian selalu memberikan di samping yang di atas meningkatkan kedudukan orang berilmu, juga diberikan motivasi, semangat untuk secara bertahap terhadap sesuatu yang membantu seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu. Di antara al-iktisar 'alal maisuri wa qadril kifayati minad dunya, yaitu dengan cukup ya apa yang ada, rela dengan apa yang ada dari kehidupan dunia. Jangan terlalu bermewah-mewah. Wa qadril kifayati minad dunya wal qanaa'ati bidzalik, dan merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada dengan apa yang ada, sehingga hati itu tidak terpaut dengan kemewahan duniawi. Makanya di pondok jangan diharap mewah-mewah sekali, karena memang seperti yang disebutkan oleh Syekh, atau jarang dari pengalaman orang-orang yang mewah-mewah itu berhasil. Jarang berhasil. Yang payah-payah itu dah miskin mada-ada itu yang sering berhasil. Ya, kami juga melihat kawan-kawan juga yang senang hidupnya sehingga tak semangat. Tapi kalau orang yang susah hidupnya pasti lebih bersemangat karena dia ingin berubah. Ingin merubah keadaan. Kalau ini enggak. Makanya dulu teman saya, Masya Allah, awak sepekan itu dikasih mak 1.000 rupiah uang belanja. Cukup ya 1.000 sepekan? Hah? 1.000 rupiah.
Ada kawan 15.000. Awak cukup, dia berhutang. Coba bayangkan. Awak bawa beras 2 liternya, 10 tekong sepekan. Inyo bawa 2 kali lipat. Aku uangnya. Subhanallah. Dan memang yang senang-senang seperti ini tidak lama pindah. Tidak lama pindah. Pindah ke Kian. Sudah itu pindahlah ke Amai. Pindah ke Kian. Akhirnya tak jelas sekolahnya. Tak jelas sekolahnya. Tapi yang miskin-miskin, kawan-kawan yang miskin-miskin, awak lihat 1.000, adonlah 500 gini man. Nah, 500. Tapi Masya Allah mereka bergiat. Makanya yang di papan-papan atas itu memang, ya walaupun dia anak orang kaya, tetapi tidak seperti anak orang kaya ketika masa menuntut ilmu. Ini juga motivasi. Sebab kalau terlalu mewah, banyak makan, banyak lolok. Nah. Dan mulai hati berpikir selalu lebih banyak berpikir tentang masalah duniawi. Kalau mereka dulu ndak, kadang seperti kata Ibnu Abi Hatim, mereka sampai sempat ndak makan ikan berbulan-bulan. Lalu karena sudah kangen makan ikan, dibeli ikan di pasar, sedang masak dapat berita, Syekh dari di sini datang, dari daerah lain datang. Kalau kita mungkin ada acara tabligh akbar ya, daurah ya, akhirnya tak jadi masak, ditinggalkan. Subhanallah. Begitulah mereka. Wa tafriqil hammi bisababiha. Kalau ini akhirnya pikiran kita itu bercabang. Tidak fokus pada pelajaran. Lebih fokus pulang. Jadi yang terpikir bilo tempo, bilo libur. Ya. Kalau di antara kami dulu ada yang tak pulang libur. Alhamdulillah. Ada di antara kawan-kawan walaupun dikasih tiket setiap tahun pulang dari Madinah, tapi dia pilih tak pulang. Sebab apa? Sebab dia pulang ingin bawa banyak bekal, bawa banyak penghasilan. Apa penghasilannya? Ilmu. Subhanallah, alhamdulillah Allah berikan itu. Walaupun dia jarang pulang, tetapi setelah pulang bawa bawaan yang banyak, ilmu yang banyak, akhirnya diterima. Masya Allah. Fa inna sirafal qalbi antalukal atma' bidunya, karena hati yang sudah berpaling dari memikirkan dan terpautan dengan dengan dunia, wal iksar minha, dan banyak banyak memanfaatkan, wa atas ala faitiha, dan berpaling daripada memikirkan dunia yang hilang dari kita. Kita dengan masuk pondok, dengan masuk belajar, hilang PS. Apa PS tu? PlayStation, sah? Hilang game. Alhamdulillah. Dan tak pandai main PS, tidak suka game. Saya lihat orang yang kecanduan game, jangankan di sini, sampai Madinah tabu penyakit tu. Ada teman saya ke sekamar, kalau kami komputer sekamar tu hanya satu. Kalau sempat dia yang duluan pakai itu, sampai jam 3 tak lepas dari komputer tu. Main apa? Itu aja diulang-ulang terus. Akhirnya saya penasaran, apa ini main kawan? Coba boleh 2 game tak? Buang-buang waktu ini, sah? Buang-buang waktu. Alhamdulillah, saya tak pernah suka game. Kalau sampai suka game tak selesai dokter. Ya, alhamdulillah tak suka game. Apalah, tembak itu terus, sah? Habis diulang lagi, sah? Habis itu ujung-ujung nanti judi online. Sahih? Nauzubillah. Demikian juga PS. Ada untungnya anak saya, Masya Allah. Ketika saya tawar, enggak usah bi katanya. Mantap, dia bilang. Awak basa-basinya. Untung dia tak mau. Enggak usah bi. Bapak Durrahman yang sudah meninggal kan, enggak mau dia. Dia enggak mau, dasarnya mahal sekali katanya. Dia enggak suka mainan mahal-mahal. Tahu dia ayahnya? Nah itu.
kita harus paham juga, jangan banyak sekali kehendak. Nah, alhamdulillah. Masih kecil dia waktu itu, umur 7 tahun, tapi sudah paham keadaan saya. Nah, tapi kalau pas ikan mau dia yang mahal. Nah, itu niru ayahnya juga. Kalau makan mahal pun saya beli kalau ada duit. Nah, itu. Makanya duit saya habis pada 2, makanan rohani dan makanan jasmani. Tahu makanan rohani? Beli buku. Alhamdulillah buku saya banyak. Kalau sempat kalian jalan ke rumah nanti tengoklah sendiri. Kalau sudah saya buat pustaka 8 kali 10, lebarnya tidak cukup juga lemarinya. Kayaknya terpaksa buka rumah kedua nampaknya. Allah musta'an. Cialu selesai. Yang kedua makanan jasmani. Makanan asal halal dan tayyib, walaupun mahal saya mesti coba. Nah, ya mesti coba, insyaallah. Tapi kalau nomor mahal sekali toloknya. Gitu. Kalau baju dan sandal sepatu, tidak terlalu suka bergaya. Tidak jauh mau bergaya, macam itunya. Ini baju sebenarnya tergantung anggernya, sah. Kalau ganteng akhirnya hancak baju, jadi baju mahal jasa. Akhirnya yang penting saya yakin akan laku juga kalau melamar. Sah? Gimana tidak, saya minta sama yang punya. Ya Allah beri saya istri yang salihah. Cantik tidak masalah asal kaya. Ada masalah? Kan dia punya kan? Dia kaya pemurah, sah? Tuh minta kita. Sambil nangis minta, weh. Di padang Arafah saya minta. Ketika tawaf di Ka'bah, ketika sa'i Safa dan Marwah. Itu tidak dikabulkan Allah. Kira-kira dikabulkan tidak ya? Weh. Iya, kita minta. Ternyata dia minta pula di musalla Arafah. Awak di padang Arafah, dia musalla Arafah. Akhirnya bertemulah doa kami di Aras. Dan direalisasikan di KUA air tiris. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga kami sampai ke surga. Amin. Taib. Jadi tidak memikirkan dunia, tidak menyesali apa yang kurang dari dunia kita, itu ajma' liqalbihi, membuat hatinya lebih terpusat, lebih fokus. Sahih? Nah, abang saya di rumah tuh naik motor kemana-mana. Jangan pikirkan, memang dan dulirnya. Jangan pedulikan, sah. Nanti sebentar lagi pergi lagi dia ke luar negeri, pergi ke kreasi. Tidak peduli, sah. Makan enak-enak di rumah. Awak nak makan enak pun adab juga makan, sah. Jangan pedulikan, sah. Sebab di surga makanannya lebih enak, istrinya lebih banyak. Makna banyak. Iya, di sana banyak tidak masalah. Di sini yang masalah, sah. Di sini banyak penyakit hati. Di akhirat dibuang semua penyakit hati. Nah, siapa yang hilangkan sakit hati di dunia, maka akan lebih mudah menikmati akhiratnya. Jelas? Jangan dipikirkan batu duniawi enggak. Nah, apa aja yang ada kita lahap. Ada goreng ubi, goreng ubi. Ada panggang pisang, panggang pisang. Pokoknya semuanya sedap, sah. Akhirnya saya dengan kehidupan di pondok itu semua makanan enak. Semua makanan enak, kecuali yang tidak ajan. Kalau tidak ajan itu tidak jarang. Semua makanan enak. Maco sedap. Kesalai lahap. Apa lagi? Kemasin tidak nampak mertua lewat dari belakang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, tapi kalau pas diajak orang makan salmon, oke juga. Tahu kali salmon? Murah kan? Murah. Awak kalau makan sushi boleh juga. Ndak lama sushi itu dah. Lama boleh lope ubi mak. Dia mahal aja. Makan ndak enak, bayarnya lebih ndak enak.
Allah musta'an. Jadi tidak usah dipikirkan itu ya. Wa arwahu lisirrihi, dan lebih menenangkan hatinya, lebih menenangkan jiwanya. Naam. Wa asyrafu li nafsihi, lebih memuliakan dirinya. Wa a'la li makanati, dan lebih meninggikan kedudukannya. Wa aqallu li hussadi, ini lebih penting. Orang yang tidak banyak menikmati dunia, tidak banyak orang hasad kepadanya. Apa dia hasadnya? Makan hasadlah dua-dua. Itu apa hasadlah? Orang hasad itu kan orang yang banyak nikmat pada dirinya, Tapi kalau makanan sederhana, ada juga orang hasad sama orang miskin. Itu kalau biar menurut. Iya. Orang dah miskin hasad juga lagi. Makanya ketika kita sederhana dalam kehidupan, kawan-kawan pun akan prihatin, tidak akan hasad sama kita, Tapi kalau ada kalian, Masya Allah, bawa goreng ayam di kampung, tidak kasih kawan, disimpan, habis itu dibawa lagi pulang, dibuang sama orang tua, habis itu cerita sama kawan, marah tidak kawan? Marah tidak? Marah. Dulu ada di pondok cerita, tapi cerita buruk jangan dituduh dah. Anak orang kaya dikasih ayam sama orang tuanya, tidak habis sama dia, tapi tidak pernah dikasih kawan-kawan, bawa lagi pulang. Habis itu dibuang. Cerita sama kawan, ayam potong dibuang, dah omatnya. Tetap sakit hati kawan kan. Ini dibawa yang peti, dia bawa campur kain jual makanan. Allah musta'an. Jadi jangan. Orang-orang yang punya nikmat itu banyak orang yang hasad kepadanya. Oleh sebab itu jangan terlalu mikirkan itu. Wa ajradu rihbizil ilmi wasdiyadihi, dan kalau kita tidak memikirkan dunia itu, lebih fokus menghafal ilmu. Nah, dan menambahnya. Walizalika qalla man nala minal ilmi nasiban wafiran. Oleh sebab itu sedikit orang yang mendapatkan ilmu yang banyak, sedikit dari orang yang mendapatkan ilmu yang banyak, illa man kana min mabadi'i tafsilihi ala ma zakartu minal faqri wal qanaah, kecuali orang-orang yang di awal menuntut ilmunya orang-orangnya fakir dan qanaah. Fakir dan qanaah. Fakir memang karena fakirnya, apalagi nak dia apa? Yang qanaah dia sebenarnya mampu untuk lebih, tapi qanaah dengan yang ada. Kawan makan goreng, makan pula dia. Kawan makan godok, ikut pula dia. Tapi ketika dibawakan orang tuanya makanan yang agak berkelas, dia tidak sombong dan dikasih sama kawan pula. Nah, yang seperti ini insya Allah ada harapan untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Wal idrat an talabid dunya wa ardihal fani, dan orang-orang yang memang berpaling daripada kemewahan dunia yang fana itu. Wa sayati fi hadzal naw' akthar min hadza fi adabil muta'allim, insyaallah nanti ketika membahas adab para penuntut ilmu akan dijelaskan lebih detail lagi insyaallah oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Dah cukuplah dulu ya, nanti turun hujan payah kita pulang. Terima kasih atas perhatian anda semuanya, mudah-mudahan bisa dimengerti, lalu kita kerjakan dan kita turuti. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan kedudukan yang tinggi di dunia dan insya Allah di akhirat. Di dunia saja sudah Allah angkat, apalagi di akhirat. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak usah. Kan jelas kan? Kan jelas semuanya? Yallah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.